Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah ya. Hari ini kita menginjak pada pertemuan keempat mata kuliah pemasaran digital dengan judul pemasaran digital melalui media sosial ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran pada siang kali ini berjalan sukses dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan melakukan presensi dulu. Kita buka e-kampus dan silakan melakukan presensi secara mandiri ya, biar cepat aja. Baik ya, sudah ya semua untuk presensinya. Apabila ada yang izin atau tidak masuk, boleh diinfo ke saya. Nanti akan saya masukkan ke presensi pada siang hari ini. Langsung kembali pada topik ya, mengenai perkuliahan siang ini. Kita akan mempelajari pemasaran digital melalui media sosial. Dalam perkuliahan ini ada beberapa hal ya. Tujuan pembelajaran pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu satu, mengerti fungsi dan penggunaan media sosial. Yang kedua, membedakan apa itu website dan media sosial ya. Kadang-kadang kita agak rancu ya, mana disebut website, mana disebut media sosial. Yang ketiga adalah membedakan praktek pemasaran melalui media sosial, contohnya ya melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah memasarkan produk menggunakan media video. Jadi nanti kita akan sedikit diskusi mengenai bagaimana membuat video yang bagus untuk pemasaran. Yang terakhir adalah memahami konsep pemasaran viral marketing. Jadi kita sering mendengar istilah namanya FYP ya, for your page itu ya. Itu adalah salah satu bentuk bahwa konten Anda yang Anda publish di sosial media itu viral. Jadi si publishernya misalkan TikTok itu merekomendasikan konten Anda ke pengguna-pengguna sehingga konten itu tersebar dengan sangat masif ya, yang akhirnya dikenal sebagai konten yang viral. Jadi kita memang nanti kita belajar bagaimana cara menggunakan konten yang bisa nanti akan mendatangkan viral. Berikutnya dalam perkuliahan pada siang ini, strategi pembelajaran yang ingin yang kita gunakan adalah pertama nanti kita akan diskusi kelompok ya. Nanti kita akan bagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri maksimal 2 orang, ya 2 orang saja jangan banyak-banyak. Kemudian yang berikutnya adalah kita ada belajar mandiri, kebetulan nanti saya sudah mengupload materi di e-kampus ya, tentang media sosial, pemasaran media sosial, dan teman-teman bisa akses dan pelajari sendiri. Jadi hari ini kita akan banyakkan untuk diskusi. Berikutnya adalah kita ada tugas terstruktur, bagaimana kita akan ada studi kasus mengenai membedakan pemasaran melalui media sosial, ada TikTok dan Instagram. Mereka punya ciri khas dan keunggulan masing-masing, keunikan, dan nanti kita akan diskusikan dalam diskusi kelompok. Berikutnya yang paling penting adalah instrumen penilaian ya. Jadi pada siang ini kita akan ada 2 penilaian. Pertama adalah penilaian kelompok, yang kedua penilaian individu. Pertama untuk sebelum kita masuk ke pemasaran melalui media sosial, yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana kita menjaga etika ya pemasaran media sosial. Karena kita tahu ya bahwa sekarang berita hoax terbesar itu berasal dari media sosial ya. Kita sering melihat postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab, dan itu akhirnya membuat kita mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan ya, sehingga itu bisa berdampak jelek bagi masyarakat kita. Maka ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah transparansi, kejujuran, dan menghargai privasi. Jadi jelas ya bahwa di media sosial, karena itu bisa dipublish oleh semua orang, kita harus sadar dari awal bahwa kita menjaga transparansi, kejujuran, dan
menjaga juga privasi ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuka privasi orang di media sosial. Yang berikutnya adalah beberapa hal contoh yang tidak etis ya. Pertama ada namanya clickbait. Clickbait itu adalah judul yang kadang-kadang membuat orang itu langsung membuka, padahal itu kadang-kadang beritanya bukan seperti itu. Jadi ini namanya clickbait, jadi hanya membuat orang untuk tarik membuka, sedangkan isinya kadang-kadang tidak sesuai dengan sebesar apa atau semenarik judulnya. Itu namanya clickbait ya. Menipu, hoax ya, dan kadang-kadang ada testimoni palsu, terutama untuk teman-teman yang sering jualan online ya, kadang-kadang membuat testimoni dan testimoni itu kurang bertanggung jawab sehingga itu merugikan masyarakat. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa harus menjaga reputasi brand ya. Dengan berjualan melalui media sosial tentunya kita akan sering ya melakukan live, melakukan postingan yang kadang-kadang mungkin bisa saja merusak reputasi brand. Contohnya apa? Kita misalkan menggunakan pakaian yang tidak semestinya ya, kurang sopan dan lain-lain. Nah, itu harus dihindari sehingga akan menimbulkan orang salah persepsi dan membuat brand Anda akan turun. Berikutnya adalah kita juga harus melihat tanggung jawab sosial dari perusahaan. Bagaimana pertama memberikan informasi yang benar ya, sesuai dengan apa yang ada di produk. Jadi kalau kita mereview produk, melakukan testimoni dan sebagainya, jangan melakukan hal-hal yang menipu. Misalkan contohnya, oh biasanya yang sering terjadi itu pada wanita ya, produk skincare ya, yang bilang dalam 3 hari langsung seperti kinclong dan glowing. Nah, ternyata tidak, bahkan ada kandungan-kandungan yang tidak sesuai. Berikutnya adalah memberikan manfaat kepada komunitas pengguna. Jadi tujuan kita mereview sebuah produk atau memberikan testimoni adalah membuat orang-orang itu jadi mengerti, paham ya tentang apa benefit atau kegunaan dari suatu produk, keuntungan dari menggunakan suatu produk. Berikutnya yang paling penting adalah membangun kepercayaan publik. Jadi kita melakukan penjualan media sosial online itu adalah dengan tujuan jangka panjang. Artinya kita menjaga kepercayaan publik ya. Teman-teman kalau yang ada yang bertanya boleh ya, sambil kita jalan saja, silakan bertanya. Berikutnya adalah masuk ke apa itu media sosial ya. Belakangan ya mungkin sejak tahun 2000 kita orang-orang sekarang generasi Y gitu ya. Kalau generasi milenial sih kayaknya enggak ya. Enggak begitu terbiasa dengan media sosial ya. Tapi kita lihat dong, generasi-generasi sekarang ini di angkatan teman-teman lah, artinya semenjak lahir sudah paham tentang apa itu TikTok, Facebook, dan teman-temannya. Jadi media sosial adalah platform daring untuk berbagi komunikasi, berinteraksi, dan membangun komunitas. Jadi masing-masing platform media sosial itu punya ciri khas ya. Kalau Facebook itu lebih banyak untuk pertemanan gitu ya. Dan kebanyakan orangnya lebih old ya dibanding Instagram. Instagram karena dia lebih ke foto, visual gitu ya, lebih banyak yang anak muda. LinkedIn itu memang platform yang buat menjual kemampuan diri gitu ya. Membuat CV itu bisa dilihat di publik itu menggunakan LinkedIn. Ada juga Pinterest ya. Pinterest itu lebih ke platform untuk image sharing. Jadi memang kalau kita mau cari gambar yang cakep itu ya, baju yang bagus, jangan lihat di Google ya, carilah di Pinterest. Pasti bagus-bagus. Saran saya, nah itu ya. Jadi kalau terbiasalah menggunakan Pinterest karena itu bagus. Lebih baik dari menggunakan Google Image. Nggak boleh begitu ya, tapi memang dia adalah platform yang untuk sharing foto. Begitu ya, dan kalau mau lihat berita yang update ya, kita menggunakan X ya atau Twitter gitu ya. Begitu teman-teman. Berikutnya adalah tentang viral marketing ya. Viral marketing itu adalah strategi mempromosikan produk atau jasa agar menyebar cepat ya, selayaknya virus melalui interaksi pengguna di media sosial. Bedanya dengan yang tidak viral apa ya?
Jadi kalau di media sosial, kan di TikTok, Instagram, Facebook itu adalah istilahnya for your page ya, FYP gitu ya. Jadi postingan yang masuk ke beranda itu namanya for your page. Jadi memang yang disebut viral marketing itu adalah konten yang memang karena interaksinya bagus, maka sama sama pemilik media sosial itu, si adminnya itu, kayaknya TikTok ya, langsung di-boost ya ke banyak pengguna sehingga itu akan menyebar dengan sangat cepat yang disebut dengan viral ya. Orang-orang pingin sekali viral gitu ya. Contohnya ya, kita sering melihat makanan-makanan yang direview oleh vlogger yang terkenal tiba-tiba langsung viral gitu ya. Langsung postingannya di-posting ke dilihat banyak orang dan orang akan datang. Itu memang jadi salah satu tujuan promosi yang paling murah gitu ya, viral. Tapi tidak semua konten bisa viral. Konten itu bisa viral dengan beberapa indikasi. Pertama, orang itu stay di konten itu lama. Jadi kalau konten itu tidak disukai, dia dalam waktu 2 detik, 3 detik itu orang akan skip, dia akan nggak bakal viral. Jadi ciri-cirinya dia akan stay lebih lama di satu konten. Maka kita itu harus punya istilahnya hook ya. Hook itu yang buat nyantolin orang supaya at least di 3 detik pertama orang akan melihat gitu, skip gitu. Itu pertama. Maka kadang-kadang orang mau cari jalan pintas dengan apa? Dia menggunakan clickbait. Judul-judul yang akan memancing orang untuk mengklik gitu ya. Meskipun itu judulnya kadang-kadang sangat tidak relevan dengan isinya. Dan itu tadi sudah disampaikan tidak disarankan ya. Jadi yang bagus apa? Yang bagus viral itu yang cocok, yang bagus buat produk adalah konten-konten yang memang berguna bagi penggunanya gitu. Ya ada manfaatnya gitu ya. Jadi orang akan relate kepada produk tertentu. Yang berikutnya adalah kekuatan dari viral marketing itu pertama mudah, cepat, dan audiensnya luas. Jadi kalau kita lihat ya, ciri-ciri konten viral itu ya, kalau kita punya TikTok gitu ya, apa sih yang menggunakan konten kita viral itu ya, tiba-tiba yang like banyak banget itu. Tiba-tiba apa namanya, subscriber kita atau follower kita meningkat tajam. Wah, itu tanda-tanda tuh. Notifikasi tiba-tiba di atas 1000 gitu. Itu tanda-tanda konten kita akan viral. Begitu ya, teman-teman. Macam-macam pemasaran melalui media sosial ya. Pertama adalah TikTok, itu tentunya yang sangat paling banyak ya penggunanya untuk pemasaran ya, karena itu sangat melebar sekali, sangat luas dan sangat banyak audiensnya. Fokus pada video pendek dan algoritma FYP. Memang TikTok itu sangat contoh untuk FYP atau viral marketing. Karena apa? Dia akan mendistribusikan sangat masif sekali dan memang penggunanya sangat banyak. Berikutnya Instagram. Instagram kekuatannya adalah pada foto ya. Kalau Anda bikin etalase, misalkan punya produk fashion, taruhlah foto-fotonya yang keren-keren itu di Instagram. Jangan taruh di Facebook. Yang ada cuma di like doang ya. Kalau di Instagram ada kemungkinan orang nanya, orang beli gitu ya. Karena bisa membuat linknya untuk ini. Berikutnya Facebook, di situ ada komunitas dan marketplace. Komunitas itu kenapa bagus? Bagus untuk membangun kolam. Kolam di mana orang-orang kita bikin grup, kita bikin channel, di sana masuk banyak orang. Nah, setelah itu grupnya kita kasih makan banyak, kenyang, senang di situ, baru kita masukin konten marketing. Jangan ujuk-ujuk langsung dikasih jualan, orang akan tidak masuk ke itu ya. Kemudian di Facebook juga ada marketplace. Marketplace itu banyak digunakan di Facebook terus terang ya, terutama kalau Anda ingin jualan cepat itu. Misalnya jual motor gitu ya, gampang tuh di Facebook. Akan cepat laku gitu ya. Kalau saya cari apa gitu ya, produk-produk yang untuk kebutuhan cowok, misalkan pelek gitu ya, cari di Facebook dalam waktu 1 menit ketemu tuh dengan harga yang lumayan murah gitu ya. Itu ya keistimewaan dari masing-masing platform. Twitter lebih condong ke trending topik ya. Jadi kalau kita mau cari kabar-kabar terkini tentang yang paling update, carilah di Twitter. Di situ ada banyak info-info yang paling update.
Kemudian LinkedIn itu fokus pada professional networking. Jadi kalau Anda mau pingin menambah jejaring atau pingin naik nyari kerjaan baru gitu ya, atau teman-teman yang mahasiswa nih lulus mau cari kerjaan dari sekarang nuh LinkedIn-nya diisi pengalaman-pengalaman magang dan segala macam supaya orang bisa melihat. Saya beberapa kali dapat panggilan itu melalui LinkedIn tuh, bener. Saya di Japri sama itu gitu, LinkedIn. Jadi kita posting aja gambar kita sama biodata ya. Nanti pasti para namanya job hunter gitu ya, para HRD itu akan scrolling itu. Siapa sih komunitas biasanya kan ada ya teman-teman pertemanannya gitu ya. Kemudian kelihatan apa kompetensinya itu bisa. Yang terakhir ada Pinterest ya. Kata orang Jaksel itu kalau mau cari image gambar yang bagus jangan cari di Google Image, cari di Pinterest karena memang itu adalah visual sharing. Jadi cari foto-foto yang nggak sekedar foto tapi bagus. Jadi kalau Anda pingin bikin PPT gitu ya, ada foto-foto yang bagus, carilah di Pinterest. Background juga bagus-bagus gitu ya. Bukan hanya yang background estetik, foto-foto orang ya juga bagus-bagus. Carilah di Pinterest. Jadi memang itu media. Kalau dari segi penjualan marketing, kita bisa cari jual etalase kita di Pinterest itu. Foto makanan kita, foto baju kita gitu ya. Yang dijual dimasuk di Pinterest. Berikutnya adalah perbedaan website biasa dengan media sosial. Dan kadang-kadang kita ragu, YouTube itu media sosial apa website ya? Coba Mbak Manggar, begitu menurut Mbak Manggar media sosial atau website? YouTube. Oh ya, media sosial ya. Kenapa sih media sosial? Nah ini bedanya. Antara website dan media sosial. Pertama, website itu informasinya satu arah. Jadi kita ngasih konten aja, ngasih artikel, dan nggak bisa interaksi. Tetapi kalau media sosial itu ada komunikasi dua arah, jadi bisa interaksi ya. Yang berikutnya kalau di website ya kontennya tidak dinamis di situ aja. Kalau di media sosial karena berbasis audiens maka konten itu dinamis dan akan cepat berganti gitu ya. Ada disebut timeline, ada disebut ini. Nah, itulah yang membedakan antara website biasa dan media sosial. Berikutnya adalah terakhir ya, salah satu kekuatan ya menggunakan marketing menggunakan media sosial adalah kemampuan kita membuat video. Ya. Jangan lupa setiap menggunakan video itu kita harus ada beberapa unsur yang masuk. Pertama adalah hook-nya. Hook itu maksudnya kalau hook itu kan pancingan ya. Ini ya. Bagaimana orang itu kecantol, nyangkut itu. Masuk ke situ terperangkap untuk ngeklik. At least 3 detik pertama. Hook penting. Yang kedua adalah call to action. Anda disuruh ngapain? Suruh beli, suruh subscribe, suruh apa. Jangan sampai ada udah panjang lebar menceritakan di video terus nggak ada call to action-nya gitu. Jadi nggak suruh ngapain kita. Cuman lihat-lihat doang gitu ya. Harus tuh jangan lupa ada call to action. Silakan beli mumpung ada diskon gitu ya. Silakan mendaftar, silakan subscribe, silakan like gitu. Itu namanya call to action atau CTA. Jadi salah satu ya ciri-ciri video yang menarik pertama adalah visualnya. Jadi kalau Anda membuat video untuk jualan, pertama carilah image dengan resolusi paling bagus, paling tinggi. Kalau di handphone berapa sih sekarang? Pokoknya di atas yang HD lah ya, 1300 ke atas. Kalau kurang akan burem, pura-pura mau beli ya, fotonya aja sudah burem. Pertama visual menarik. Yang kedua mudah diingat, makanya ada beberapa punchline gitu ya, kata-kata atau hook yang mudah diingat sehingga orang itu paham, oh ini gitu ya, menarik, mudah diingat gitu ya. Berikutnya adalah mudah dibagikan. Salah satu keunggulan daripada kita menggunakan media sosial adalah kan media sosial sangat mudah di-share gitu ya, ke WhatsApp ya, ke apa, ke teman-teman gitu ya, melalui WA, melalui yang lain-lain gitu ya, di-share. Jadi itu juga menambah supaya konten kita itu cepat viral. Berikutnya ya contoh-contoh marketing menggunakan video ya paling sering kita gunakan adalah YouTube ya. Jadi YouTube juga di situ ada YouTube Ads gitu ya.
bagaimana kita bisa jualan tapi menggunakan sekarang menarik ya, di YouTube juga sudah ada jualannya gitu ya. Kalau Anda subscribernya udah tertentu gitu ya, sudah banyak terus ada jumlah tayangnya udah mencapai angka tertentu, nanti Anda bisa masukkan video jualan di channel YouTube. Nah, itu. Kemudian TikTok dan berikutnya adalah Instagram Reel. Reel itu bukan hanya di Instagram, di Facebook juga ada Reels. Baik ya, adakah pertanyaan? Mungkin dari teman-teman sini, Pak Budiman, ada pertanyaan? Mas Budiman ya, jangan Pak, masih muda. Ya. Baik, Bapak maaf, saya mau menanyakan terkait media sosial memang. Untuk saat ini memang media sosial itu apa namanya kita susah memfilternya ya Pak ya. Mana yang Siap. benar ataupun mana yang tidak benar. Dan ini kami sebagai mahasiswa tentunya kan konsumtif ya. Jadi main beli-beli aja gitu. Nah menurut Bapak bagaimana kami bisa apa namanya membedakan itu yang baik ataupun tidak baik media sosialnya. Ya. Demikian. Baik, terima kasih ya Mas Budiman atas pertanyaan yang luar biasa. Ya. Jadi memang kita heran ya, ini satu fenomena menarik ya, bahwa kalau kita ngeluarin duit, kalau duitnya berbentuk uang itu sayang itu. Tapi kalau kita belanja jualan itu kayaknya nggak sayang gitu. Coba ya kita beli makan gitu ya, ngeluarin uang 50.000 kan, wah sayang mahal itu ya. Coba kita beli dipakai itu ya, kadang-kadang gampang gitu, keluar 50.000, kayaknya nggak sayang. Itu ada psikologi yang, karena itu ya faktor namanya eh, impulse buying ya. Jadi memang salah satu ke, kejelian dari para marketing adalah dia bisa menciptakan impulse buying dengan itu visual yang menarik gitu, tambah diskon, penawaran terbatas, itu kan maksudnya scarcity yang sengaja diciptakan supaya orang itu segera membeli gitu ya. Maka bagaimana supaya satu sisi marketing itu menciptakan scarcity supaya segera membeli, satu sisi orang itu bagaimana tetap logik ya untuk membelinya. Pertama memang kalau kita sedang melihat produk yang menggiurkan, jangan langsung dibeli, ditaruh keranjang aja dulu. Biasanya begitu ya. Itu salah satu cara supaya kita tidak langsung tergoda untuk klik gitu ya. Satu duitnya habis gitu ya. Ditaruh keranjang dulu. Nanti kan begitu keranjang banyak, oh ini kayaknya nggak dibutuhkan deh. Ini nggak perlu deh. Ini ada lebih murah lagi deh, gitu ya. Jadi biasanya jangan langsung di check out gitu ya, taruh di keranjang. Nanti pas lagi merenung gitu ya, atau lagi saya perlu butuh apa sekarang, bisa dilihat keranjang. Oh ini saya perlu sepatu, ada banyak sepatu, sepatu ini. Saya perlu skincare ya. Begitu banyak skincare ini, saya pilih yang ini. Itu mungkin ya Pak Bud ya. Yang berikutnya adalah biasakan kita membuka fitur-fitur yang apa media sosial yang atau dari penerbit atau dari sumber yang bagus, yang terpercaya gitu ya. Jangan tiba-tiba dari sumber yang tidak kita percaya. Anak saya juga pernah tuh ketipu di Instagram gitu ya, menarik murah gitu dibeli ya. Kan kalau Instagram susah dilacak ya, kalau Shopee masih bisa dibatalkan ya. Tokopedia bisa kalau di Instagram udah bayar ya udah, besok-besok di chat nggak bisa, akunnya langsung nggak ada gitu, ngeri itu, pernah begitu sih. Jadi kalau yang kayak Instagram ya, kalau yang platform resmi itu ya yang sudah punya nama besar kayaknya kita agak ya sangat inilah bisa itu, meskipun ada beberapa seller yang nakal juga gitu. Nakal ya contohnya gini Pak Bud, ini kenyataan terjadi ya nih, waktu itu ada saudara saya meninggal, baru didatang dari rumah sakit. Mas, pada meninggal kita lagi repot-repot, tiba-tiba ada kurir tuh, Pak, orderan COD 500.000. Kan anaknya langsung bayar itu ya, bayar. Pinter banget tuh, pasti bayar. Kan logika, di rumah itu dia sendiri, di rumah sakit ibu itu, yang saudara itu sendiri. Kok bisa order, misalnya dia di rumah sakit ya, order barang masuk ke rumah. Logikanya nggak masuk akal, cuman kadang-kadang kan udah ada tamu banyak, masa kita mau ngel-ngel sama kurir COD ya, udah bayarin aja lah 500.000 gitu. Tahu isinya batu bata beneran, bener. Dan itu memang sudah jadi itu apa namanya sindikat kayaknya. Dia tahu orang-orang yang sedang bermasalah gitu ya, ada hajatan, ada orang lagi meninggal itu begitu. Saya kok tapi heran ya, kok bisa tahu alamatnya gitu, tahu namanya.
Mungkin dari nggak tahu lah gimana, yang jelas itu beberapa hal yang mungkin ya perlu kita waspadai yang seperti itu, terutama yang COD. Kadang juga ada seller yang nakal, memang dia membawa COD, dia kan punya daftar siapa yang pernah kirim ya, pernah beli, alamat dibikin COD itu, bikin order fiktif, banyak juga seperti itu, nakal gitu ya. Tapi yang tadi yang orang meninggal itu saya rasa dia sudah canggih gitu ya, punya sindikat kayak. Iya, tim pencari fakta kayaknya. Gitu ya. Terima kasih Mas Budiman atas pertanyaannya. Ini ada tugas ya buat teman-teman. Kita udah berapa lama sih waktunya? Oke. Sudah cukup ya, Mas Nopal ya? Udah ada, cukup ya. Kita ada tugas ya, tugas kelompok ya. Nanti ya, tadi udah sampaikan kita bentuk 4 kelompok. Nanti ada tugasnya adalah bandingkan sering pemasaran TikTok versus Instagram ya. Nanti kita diskusikan karena itu menarik ya. Bagaimana mana yang paling lebih mudah, mana yang lebih apa dapat ini pasar dalam jangka panjang tentunya. Itu ya buat untuk brand kita. Dan terakhir ya, perlu kami sampaikan untuk tugas tadi. Ada 2 penilaian yaitu rubrik penilaian untuk kelompok dan rubrik penilaian untuk individu ya. Untuk kelompok pertama penilaiannya kesesuaian konsep dan pemasaran ya 40%, yang kedua kreativitas konten 30%, yang ketiga adalah presentasi komunikasi pada saat presentasi kelompok adalah 30%. Kemudian individu juga dinilai ya tiap teman-teman nanti. Pertama adalah partisipasinya, yang kedua adalah pemahaman materi. Jadi 2 hal itu yang akan dinilai. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah ikut pada perkuliahan pada siang ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri, kalau ada salah mohon maaf ya. Kita ketemu ke depan. Nasrul minal wa barakatuh. Bapak Sri Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.